Serial Kitab Tauhid bagian 47. Dakwahkan tauhid pada keluarga terdekatmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera bangkit untuk mengumpulkan kerabat-kerabat terdekat beliau, dan itu setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat-kerabat terdekatmu, dimulai dari yang terdekat, kemudian yang dekat, begitu seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda kepada keluarga dan kerabat beliau yang terdekat, wahai kalian segenap kaum Quraisy, tebuslah diri-diri kalian, karena sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, sungguh aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku dari hartaku apa yang engkau mau, silahkan, namun aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Tebuslah diri-diri kalian dengan tauhid, dengan amal saleh. Kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Abu Hurairah mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau, dimulai dari yang terdekat. Maka Nabi mulai mengumpulkan kerabat-kerabat beliau, paman beliau, bibi beliau, termasuk putri beliau yang tercinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwasanya mereka harus berupaya menyelamatkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi mengabarkan kepada mereka bahwasanya hubungan kekerabatan dengan Nabi itu tidak bisa menjadi jaminan penyelamat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak diiringi dengan keimanan, dengan tauhid dan amal saleh kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara pelajaran yang berharga yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini adalah, pertama, bahwasanya tidak dibenarkan untuk meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari selain beliau, kecuali apa yang mampu diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan duniawi. Adapun apa yang tidak mampu untuk diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu hanya mampu diwujudkan oleh Allah semata, maka tidak boleh memintanya kecuali dari Allah semata. Di sini terdapat bantahan bagi para penyembah kubur, bagi orang-orang yang beristighatsah, memohon bantuan kepada orang-orang yang sudah mati dalam rangka melapangkan urusan dan mencegah mudarat. Ini adalah keharaman yang terbesar. Yang kedua, tidak boleh meminta kepada makhluk apa yang tidak mampu mereka wujudkan. Dan yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran betapa cepatnya Nabi dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bergegas, tidak mengulur-ulur waktu, tidak menunda-nunda untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya sikap kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Keempat, tidak ada yang mampu menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan dan amal saleh. Hanya bermodalkan nasab yang mulia dan hubungan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tanpa keimanan dan amal saleh, itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kelima, orang-orang yang paling dekat, paling berhak atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, dimulai dari kerabat dan keluarga terdekat beliau, baru kemudian orang-orang saleh setelah mereka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Nabi di surganya kelak. Telegram channel Kristal Iman.